Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali. Ya, kenapa bersyukur? Karena Tuhan izinkan saya, pacar pertama saya itu yang jadi pacar terakhir saya. Ya, saya ingat saya pacaran itu 8,5 tahun. Tetapi kenalnya sudah cukup lama. Karena pacar saya yang menikah dengan saya, yaitu suami saya, itu teman sekolah. Ya, dari SD, dari SMP, satu juga gereja. Jadi udah ngerti bandel-bandelnya dia. Ngerti seperti apa. Nah, ketika kami akhirnya memutuskan untuk memiliki relasi lebih daripada teman, ya saya ingat sekali kami besar di Jakarta sebelum pindah ke Bandung waktu menikah. Jadi waktu itu kami punya hobi yang berbeda. Ya, suami saya kalau minggu ya habis ke gereja, itu biasanya kami ada olahraga di remaja. Suami saya itu senang olahraga. Ya, suami saya akan pergi ke tempat olahraga. Ya, lalu kemudian saya tidak begitu suka. Ya, jadi biasanya kalau di tempat olahraga saya hanya diam, duduk dan saya bawa buku biasanya. Akhirnya kami sepakat, pulang gereja suami saya menuju ke tempat olahraga, saya diantar dulu ke toko buku. Ya, pokoknya terserah. Ya, saya mau ngapain di sana. Dan kemudian waktu itu masih pacaran ya, pacar saya ke tempat olahraga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tuh nggak terlalu tahu jalan. Jadi kalau ditaruh di sana, ya udah datang ke toko buku ini ya, saya nggak berani kemana-mana. Karena kalau keluar dari situ saya takut nggak bisa balik lagi. Ya, apalagi waktu itu kan pacar saya udah pergi ya ke tempat olahraga yang jaraknya tentunya tidak dekat juga, harus dengan kendaraan. Lalu dibilang nanti sore ya, itu mungkin agak siang lah ya. Nanti habis sore, habis olahraga dijemput lagi. Tapi saya tunggu ya Bapak Ibu Saudara, kok belum datang-datang. Saya tunggu lagi, itu udah mulai gelap, lama-lama gelap, saya udah mulai gelisah. Ya, karena biasanya tadi ya saya udah gak tahu jalan, gak ngerti ini di mana dan kayaknya saya bingung. Karena biasanya pacar saya itu yang kasih tahu saya harus seperti apa. Jadi karena dia tidak ada di samping saya jadi kebingungan. Saya bolak-balik sampai mulai gelap malam, tidak ada berita. Tetapi yang saya ingat pacar saya cuma bilang, tunggu di sini ya, itu kebiasaannya sampai hari ini ya. Tunggu di sini, ya sudah. Waktu itu saya tunggu di sana, ya di toko itu. Tapi masalahnya tambah malam kan tutup. Tokonya mulai ditutup. Akhirnya saya keluar dari ruangan, ya karena itu memang di pertokoan biasa, jadi bisa langsung keluar. Saya keluar tapi saya tidak berani beranjak kemana-mana. Karena saya nggak ngerti saya harus kemana, nanti nyasar. Ya saya udah gelisah, rasanya udah kesel juga. Tapi saya nggak bisa pergi karena kan janjiannya di situ, tunggu ya. Tapi saya percaya ya pacar saya itu pasti datang. Jadi saya nggak kemana-mana. Udah gelap kalau nggak salah sampai malam, itu sampai jam 9 malam lewat kalau saya ingat ya. Pacar saya datang dengan cepat-cepat, dia lihat saya. Kemudian pertanyaannya adalah, loh kenapa masih ada di sini? Saya bilang, ya habis mau kemana? Karena saya gak ngerti. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun tadinya kesel, saya lihat pacar saya itu seneng. Ya aduh ini dia yang saya nanti-nantikan. Tadi bikin saya gelisah setengah mati, bikin saya takut, saya gak bisa apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara, ternyata itulah kegelisahan saya. Ya karena kekasih hati saya tidak ada di samping saya. Bingung mau bagaimana. Ya waktu itu mungkin masih pacaran dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perasaan saya, kegelisahan saya saat itu ternyata juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin lebih parah ya dibanding perasaan saya saat itu. Tapi rasa cemasnya, rasa takutnya, rasa enggak tahu nih mesti kemana lagi, mesti bagaimana lagi. Dan itu yang terjadi pada murid-murid Yesus. Jadi kita akan lihat di sini Yohanes 14 ayat yang pertama. Apa sih yang terjadi pada murid Yesus? Kalau kita bicara soal kedatangan Kristus kembali. Yohanes 14 ayat 1 kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ya pacar saya yang sekarang jadi suami saya sampai hari ini, kalau saya bingung dia cuma kasih saya satu kalimat. Udah percaya aja sama saya. Dan saya percaya aja gitu ya. Dan hari ini kita baca firman Tuhan, ini Yesus yang berbicara. Kenapa? Ketika perjamuan terakhir,
Yesus akhirnya berkata-kata kepada muridnya, ya tidak lama lagi nih aku bersama denganmu. Ya selama ini bersama-sama dengan Yesus. Sampai murid-muridnya nanya, emangnya mau kemana? Ya mau ada ke satu tempat. Lalu muridnya bahkan Petrus bilang, aku mau ikut. Tapi Yesus bilang tidak bisa. Ya tidak bisa ada yang ikut, tidak ada yang bisa ikut serta pada saat itu ke sana. Ya Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya mulai bingung. Ya apa yang terjadi berikutnya, apa yang harus mereka lakukan. Mereka gelisah, mereka cemas. Karena Yesus yang biasanya mereka ikuti, Yesus yang mereka lihat melakukan banyak mujizat, itu nanti tidak bersama dengan mereka. Lalu apa yang harus dilakukan oleh murid-murid ini? Karena gurunya tidak bersama dengan mereka. Tetapi inilah yang luar biasa. Yesus mengerti kegelisahan muridnya dan berkata, percayalah kepada Allah. Lalu kemudian dilanjutkan, percayalah juga kepadaku. Di sini Yesus tidak menghimbau, himbauan murid-murid, ya percayalah kepadaku, bukan. Yesus mengatakan percayalah juga kepadaku, itu seperti sebuah instruksi. Ya percaya jugalah kepadaku. Dan Yesus berkata juga kepada setiap kita yang ada di sini, percayalah juga kepadaku. Ketika engkau merasa gelisah di dalam kehidupanmu, merasa cemas dan tidak berdaya karena tidak melihat Yesus dengan mata jasmani, Yesus berkata, percayalah juga kepadaku apapun yang terjadi. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama dengan bersuara ya, supaya telinganya mendengar. Ketika telinga mendengar, otaknya akan menangkap lebih banyak lagi ya. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya kasih warna merah ya supaya lebih kelihatan. Di situ yang saya kasih warna merah, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus meninggalkan muridnya pergi ke tempat di mana dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Jadi bukan lepas tanggung jawab. Ya, sudah memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, sudah melatih murid-muridnya, sudah membuat tidak suka orang Farisi dan orang Saduki. Enak aja nih Tuhan Yesus lalu lepas tangan, dia kabur. Ya tidak bicara soal itu. Tetapi Yesus justru mengatakan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus mungkin gelisah karena tidak memahami siapa itu Yesus. Ternyata Yesus itu pergi menyediakan tempat. Dan dia mengatakan aku akan datang kembali. Jadi Yesus itu bukan seorang guru yang lepas tanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab. Yesus bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Ayo ya sekarang beritakan Injil ya, setelah itu rasakan akibatnya. Ya kalau aku menderita, kamu juga harus menderita, rasakan. Lalu dia lepas tangan, bukan. Ya tetapi Yesus itu menyediakan tempat bagi setiap kita di kerajaan surga. Kenapa? Karena dia tahu ketika kita percaya kepada dia, maka kita pasti akan bersama-sama dengan dia. Dan ini Yesus pasti datang kembali. Dan bukan hanya Yesus saja yang mengatakan. Ya kita lihat di sini ada satu peristiwa di dalam Kisah 1 ayat 11. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga. Kemudian dia naik ke surga. Kisah 1 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, ya malaikat pada saat itu mengatakan kepada murid-muridnya yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini jelas disebut. Yesus ini guru mereka itu ya, yang mati dan bangkit. Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, di atas awan-awan ada kekuasaan, kemuliaan, semua memuliakan namanya. Itu peristiwa dia naik ke surga. Dan Kisah Rasul mengatakan dengan cara yang sama dia dikatakan akan datang kembali. Ya Bapak Saudara, nggak usah bingung. Ya kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Tetapi kita percaya ketika kedatangan Tuhan, maka ada suasana sorgawi yang luar biasa. Ya, ada damai, sejahtera, sukacita datang di awan-awan penuh dengan kemuliaannya. Sebagaimana dia naik, dia akan datang kembali dengan cara yang demikian. Ya, bukan dengan kecurigaan. Dan kita bersyukur punya Allah yang pasti akan menepati janjinya. Jadi kalau hari ini ada yang masih gelisah, Yesus datang kembali itu cuma omongan saja. Dari dulu sampai sekarang mana buktinya? Tetapi Yesus mengatakan dia akan datang kembali. Di Kisah Rasul pun juga dikatakan dia pasti akan datang kembali. Jadi bersabarlah, kuatkan dan teguhkan iman setiap kita. Apa tujuan kedatangannya kembali? Apa tujuan datangnya Yesus kembali? Di dalam Yohanes 14 ayat 3. Yuk kita baca lagi sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Bukankah Yesus itu adalah Allah yang setia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus lahir ke dunia ini, itu untuk siapa? Untuk kita. Juru selamat telah lahir. Waktu dia mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk kita, manusia yang berdosa. Ya, dia menyerahkan nyawanya ganti kita, kalau tidak kita yang binasa. Lalu kemudian dia naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Setelah itu dia datang kembali untuk apa? Membawa setiap kita umatnya. Umatnya itu pasti yang sudah percaya Yesus. Umatnya itu yang memiliki iman Yesus itu adalah Tuhan. Dia akan terus memberikan keselamatan bagi setiap kita. Jadi dari awal sampai akhir yang ada di dalam pikiran Yesus, yang ada di dalam hati Yesus, itu cuma saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Apakah masih sampai hari ini Bapak Ibu Saudara meragukan kasih Yesus? Karena doanya minta naik gaji tidak ada terjadi lalu merasa Yesus tidak mengasihi. Karena doanya supaya usahanya lancar, tokonya bertambah-tambah belum terjadi lalu merasa Yesus tidak mengasihi. Ada yang berdoa untuk pemulihan keluarganya tapi sampai hari ini belum terjadi lalu menganggap Yesus tidak mengasihi. Mau yang bagaimana lagi? Apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini untuk kita? Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita, menyediakan tempat bagi kita. Dia datang lagi untuk menjemput kita. Apakah masih kita mengatakan Yesus itu tidak mengasihi? Apakah kita masih bilang Yesus itu tidak setia? Apakah masih kita berpikir bahwa Yesus itu tidak melakukan apapun? Karena saat ini kita masih sakit, masih punya masalah, yang masih punya banyak hal yang belum beres, lalu kita menganggap Yesus tidak mengasihi kita. Tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Yesus di pikirannya, di hatinya selalu ada kita. Ada
saya, ada saudara. Dan kita boleh bersyukur punya Allah seperti itu. Lalu kita di sini akan melihat, ya di dalam Yohanes 14 ayat 4 sampai ke 6. Kita teruskan pembacaan kitab kita ya. Yohanes 14 ayat 4 sampai 6 kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas itu kita pernah tahu ya, dia tidak percaya Yesus bangkit sebelum dia melihat sendiri. Tetapi di sini dia juga mengatakan hal yang sama. Kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ. Seolah-olah dia tidak percaya ya. Tetapi kita melihat pertanyaannya sebenarnya justru menguatkan siapa Yesus itu sesungguhnya. Mungkin kita melihat, aduh kok Thomas begini lagi nih, kayak kemarin nih si Thomas nih ya. Tapi pertanyaan Thomas itu justru membuktikan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, kemana kami harus ke sana, jalannya lewat mana. Makanya Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus bukan hanya sekedar penunjuk jalan. Kalau mungkin tadi ada yang kesini baru pertama kali bingung, toiletnya sebelah mana? Tanya ke Asyir, Asyirnya akan menunjukkan sebelah ke sana Pak. Tapi apakah si Asyir itu akan ikut bersama-sama ke toilet dengan saudara? Kan enggak, hanya menunjukkan saja. Ya jadi Yesus bukan sekedar penunjuk jalan, tetapi dia jalan itu sendiri. Ya kalau 17-an itu kan banyak lomba-lomba. Salah satunya yang paling seru itu yang disebut panjat pinang. Walaupun bukan pohon pinang yang dipanjat. Ya ada yang bentuknya tiang dan seterusnya. Ya saya suka lihat itu ya klip-klip videonya. Itu susah kan karena dilumuri minyak supaya licin. Kemudian di atasnya ditaruh hadiah. Siapa yang bisa naik dan mengambil hadiah itu. Dan itu sulit sekali. Naik turun lagi merosot, naik turun lagi merosot. Ya sampai ketika waktu saya lihat-lihat gitu ya ada satu klip yang luar biasa berhasil. Ya kenapa? Karena mereka ternyata kelompok grup dan mereka punya strategi luar biasa. Jadi yang pertama adalah orang yang pertama di bawah dia pegang. Lalu kemudian ada yang naik lagi ke atasnya menginjak orang pertama dia pegang. Lalu kemudian terus menginjak sampai kemudian tinggal satu. Kan harus ada yang ambil hadiah itu. Maka satu orang terakhir ini dibandingkan kelompok lainnya dia naik dengan luar biasa lancarnya. Kenapa? Karena dia naik temannya yang di bawah ke satu, kedua, ketiga terus dia injak-injak itu. Ya temannya ada yang ngoceh karena kepalanya keinjak, pundaknya keinjak, wajahnya udah gak jelas teman-temannya. Karena kena lumuran itu ya yang licinnya itu. Tetapi terus sampai akhirnya dia dapat hadiahnya. Wah sorak-sorai kemenangan. Bapak Ibu Saudara di dalam lomba ini ada teman-temannya yang rela diinjak-injak badannya. Ya semua kotor terus bertahan, berjuang supaya rekannya itu bisa naik ke atas dan meraih kemenangan. Tapi Yesus bukan sekedar diinjak badannya. Yesus itu sampai menyerahkan nyawanya ganti kita. Dia mati di atas kayu salib ganti kita. Supaya apa? Melalui dia. Yesus itulah jalan yang kita lalui. Kalau tadi seperti pohon pinang tadi ya, yang panjat pinang tadi 17-an. Mereka orang itu menginjak-injak badan temannya. Kita itu bukan sekedar menginjak-injak badan Tuhan Yesus lagi. Tetapi nyawanya ganti kita. Karena itu Yesus bukan sekedar petunjuk jalan. Hanya menunjukkan, tapi Yesus jalan itu sendiri. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan kita. Karena dialah jalan itu. Mengapa Yesus bisa disebut sebagai jalan? Yuk kita lihat apa pentingnya Matius 16 ayat ke-27. Kita baca sama-sama Matius 16 ayat 27. 2, 3. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikatnya.
Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut. Ternyata Yesus yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan apa yang saat ini sudah kita lakukan? Kalau kita umat Allah, kita melakukan perbuatan yang Allah inginkan, ada upah buat kita. Tetapi jika kita tidak melakukannya, apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Yesus itu jalan? Ya, bukan penunjuk jalan saja. Kalau penunjuk jalan bisa tidak ada di sana. Tidak semua yang ada di bandara itu naik pesawat. Kalau dia hanya di depan menunjukkan arahnya saja, menunjukkan gate mana, dia tidak ikut naik ke pesawat itu. Tetapi kita tahu Yesus itu adalah jalan sendiri. Makanya kita harus melihat dan percaya kepada Yesus. Apalagi ia yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika Yesus lahir ke muka bumi ini, dia ingin menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tetapi ketika dia ada di dunia ini, dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan setiap orang untuk percaya kepada dia. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke surga. Dan waktu dia datang kembali, maka dia akan menghakimi seluruh manusia di muka bumi ini. Dia meminta pertanggungjawaban setiap perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada sebuah perlombaan, juri itu kan pasti nggak akan ngobrol dengan peserta-pesertanya. Lalu pesertanya kemudian tanya, gimana supaya menang? Kasih clue-nya dong supaya saya menang. Juri pasti akan diam saja. Ya, mungkin di pengadilan tertentu yang modelnya ada juri itu pun tidak boleh ya ketemu dengan siapapun. Tetapi hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan kita yang membalas setiap orang menurut perbuatannya itu, memberitahukan kepada kita bagaimana caranya supaya kita diselamatkan. Bagaimana caranya supaya kita menang, melalui apa? Melalui firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Melalui firman Tuhan, Yesus memberitahukan kepada setiap kita. Anehnya kok kita gak percaya. Tapi kalau ada lomba, juri ngomong kita percaya. Ada lomba, wasitnya ngomong, kita percaya. Itu tuh jurinya, itu wasitnya. Kalau dia ngomong dengerin, itu pasti kita menang kalau dengerin dia. Manusia kita percaya. Mengapa ketika Yesus bicara kita tidak percaya? Mengapa kalau Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup? Ya siapa yang percaya akan diselamatkan, kok kita gak percaya? Mengapa kita meragukan ketika Yesus mengatakan, aku tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera, harapan, penuh harapan masa depanmu. Kok kita gak percaya, lebih percaya sama manusia. Tapi hari kita tahu, Yesuslah yang harus kita percaya. Karena dia yang memiliki kuasa. Dan itu juga membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu benar ataupun salah. Lukas 12 ayat 40 mengatakan, kapan Yesus itu datang ya? Kita baca lagi sama-sama, 2-3. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tidak terduga, enggak tahu kapan. Ya enggak tahu, tidak tertulis kapan. Ya tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang yang kedua. Tetapi ada tanda-tanda yang diberikan. Ya kalau kita baca Matius 24, ada tanda-tanda kedatangannya. Ya ada peperangan di mana-mana, ada gempa bumi di mana-mana. Kasih manusia mulai tawar. Ya kasih manusia mulai dingin, itulah manusia akhir zaman di dalam Timotius. Semuanya hanya karena lapar, karena perut bisa mencelakakan orang lain. Ya orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istrinya, istrinya dengan suami, dengan mertuanya. Tidak ada kasih, hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi kita melihat ini adalah hal tanda-tanda yang diberitahukan. Bapak Ibu Saudara, bukan sebuah kebetulan di dunia ini. Teknologi semakin maju. Kalau tidak ada teknologi kita pasti bingung. Kata siapa
banyak peperangan di mana-mana. Saya nggak dengar apa-apa tuh di Bandung. Kata siapa? Banyak gempa di mana-mana. Nggak ada apa-apa tuh di Bandung, baik-baik aja tuh. Tetapi dengan adanya teknologi, justru kita jadi tahu. Di Indonesia, di Bandung tidak ada banjir mungkin yang besar-besaran. Tetapi di daerah tertentu banyak gempa bumi. Banyak segala macam bencana alam. Di negara-negara tertentu banyak peperangan. Taunya dari mana? Karena teknologi yang saat ini kita bisa dengar, kita bisa tonton. Semua dibukakan, kejahatan merajalela. Tetapi kita sadari ketika itu terjadi kita tahu ini tanda-tandanya. Banyak kejahatan terbuka. Kriminalitas, korupsi semua terbuka. Yang tadinya orang itu baik-baik saja ternyata melakukan banyak kejahatan. Ketika Yesus mau datang semuanya akan bertambah buruk sepertinya. Tetapi di satu sisi Tuhan ingin membuktikan ketika dia datang dia akan membersihkan segala sesuatunya. Jika engkau masih punya dosa saat ini cepat bertobat di hadapan Tuhan. Karena semakin kejahatan semakin banyak itu justru semakin dibukakan. Tapi kalau kita bertobat di hadapan Tuhan maka kita tahu kita akan diselamatkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menantikan kedatangannya. Lalu selama menantikan saya harus bagaimana? Kalau tadi saya cerita di awal, saat itu saya cuma bulak-balik gak jelas mau bagaimana caranya menantikan pacar saya menjemput saya. Tetapi hari ini kita lihat apa yang kita lakukan menanti kedatangannya. Yang pertama kita harus berjaga-jaga. Matius 25 itu menceritakan mengenai gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya ke-10-10-nya itu memegang pelita. Tapi yang bijaksana itu masih memiliki minyak. Yang bodoh tidak punya persiapan apa-apa. Gampang sekali teralihkan. Gampang sekali tergoda. Tidak tahu akan firman Tuhan. Gadis bijaksana adalah gadis yang tahu apa yang harus dia lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Berjaga-jaga. Kalau enggak banyak baca firman Tuhan tahu dari mana tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Ada peperangan, banyak penyesat, banyak ajaran palsu. Tahu dari mana? Karena semuanya ada di Alkitab. Karena itu setiap umat Allah di Sumarekon ini, ayo ikut gedor supaya tahu apa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Lalu berikutnya, apa yang harus dilakukan di dalam menanti kedatangannya? Yaitu melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang mana? Di dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Selama kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya yang menjemput kita, membawa kita ke rumah Bapa yang kekal. Apa yang dilakukan? Lakukanlah perbuatan baik. Pekerjaan baik yang mana? Yang seperti Yesus lakukan. Apa sih yang Yesus lakukan? Waktu dia lahir ke muka bumi ini. Raja di atas segala raja datang ke dunia. Dia lahirnya di mana? Lahirnya di kandang domba. Ketika Yesus lahir, dia melakukan apa? Kerendah hatiannya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah belajar rendah hati belum? Karena itu loh perbuatan baik, pekerjaan luar biasa yang Yesus lakukan. Kemudian dia melayani. Dan pada usia 12 tahun, Yesus itu suka datang ke bait Allah. Ya, sehingga Maria dan Yusuf mencari Yesus ada di mana. Dan tertulis di dalam Alkitab, Yesus itu berdiskusi, bertanya jawab dengan imam-imam di sana. Dia suka akan firman Tuhan, dia suka akan Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara suka enggak firman Tuhan? Berapa lama membaca Alkitab dibandingkan melihat gadget saudara? Ya berapa banyak kita membaca firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau menantikan Yesus, pada saat ini lakukan pekerjaan yang dia lakukan apa tadi? Suka akan firman Tuhan. Lalu ketika dia melayani dengan penuh kuasa. Karena dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Bapaknya. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. 5 roti dan 2 ikan memberi makan ribuan orang.
Ya, dia menyembuhkan sakit penyakit. Pelayanannya penuh kuasa, tidak sembarangan. Dia berdoa sebelum pelayanan. Dia berdoa setelah pelayanan, mempersiapkan dirinya. Yesus aja mempersiapkan dirinya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika melayani orang lain, apakah engkau juga sudah mempersiapkan dirimu? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata kepada muridnya, "Hai anak, inilah ibumu. Hai ibu, inilah anakmu." Bayangkan, Yesus mau mati di atas kayu salib, sudah tergantung, dia masih mikirin ibunya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, menghormati ibunya. Bagaimana saat ini kita semuanya? Apakah kita menghormati orang tua kita? Bagi yang merantau anak-anak muda, kapan terakhir menghubungi orang tua? Setiap kita yang orang tua yang saat ini tidak serumah dengan kita, berapa kali kita berkata-kata, berhubungan, berkomunikasi dengan orang tua? Atau ya udah masing-masing aja, saya kan juga udah punya keluarga sendiri, ya orang tua saya masing-masing saja. Tidak, Yesus masa susahnya dia tetap ingat kepada ibunya Maria. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika keluargamu sedang susah, apakah engkau tetap ingat orang tuamu? Atau justru engkau mengatakan, aku lagi susah, jadi tolong ya mama papa jangan bikin susah. Yesus lagi susah di atas kayu salib, tapi dia ingat ibunya. Itulah pekerjaan yang Yesus lakukan dan harus kita lakukan ketika kita menantikan Yesus. Karena dia meminta pertanggungjawaban. Seperti Matius 25 berbicara soal talenta. Kita semua diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam perusahaan, di dalam bidang jasa, di dalam perdagangan apapun namanya, di dalam bidang kerohanian, suatu saat akan diminta pertanggungjawabanmu. Jadi bekerjalah dengan sungguh-sungguh menjadi berkat di sekelilingmu. Karena ketika kita melakukan hal itu, kita tahu bahwa kita tertuju kepada Yesus. Ketika kita tertuju pada Yesus, maka kita pun akan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terjebak. Kita melihat, setiap kita tahu, ketika kita percaya Yesus, kita pasti diselamatkan. Amin. Siapa di sini yang mau ikut ketika Yesus datang kedua kali? Ikut dia ke dalam kerajaan Bapaknya. Ada yang mau ikut? Lambaikan tangannya. Ya, dengan penuh keyakinan. Ya. Saya persilakan pemain musik untuk mempersiapkan diri. Tetapi sayangnya fokus kita itu bukan kepada Yesus. Padahal Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setiap kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Di surga tuh enak. Ya kan firman Tuhan bilang, tidak ada ratap tangis lagi. Sukacita terus. Di surga tuh enak. Nyanyi-nyanyi, menyembah. Waduh pokoknya enak kalau udah di surga. Enggak ada lagi tuh sakit segala rematik, urat saraf kejepit dan sebagainya. Enggak ada lagi. Enak banget ya kalau di surga. Pokoknya enak sekali. Tetapi kita lupa, jalan menuju sana itu melalui Yesus Kristus. Banyak orang mau ke surga, tetapi mau gampangnya, mau mudahnya. Padahal Yesus pun mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib kita untuk apa? Supaya kita tetap bersama-sama dengan Yesus. Dia memberikan contoh, bahkan ketika di atas kayu salib dia masih bilang, ya Bapa ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyalipkan emosi kita untuk bisa mengampuni orang lain? Apakah kita mau untuk bisa menerima kelemahan orang lain? Seringkali kita mau menuju yang enak kerajaan surga, tapi kita lupa sama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan? Ketika ada yang mengatakan, sudah mending kamu percaya sama saya itu utusannya Tuhan. Kalau kamu dengarkan perkataan saya, pasti kamu akan selamat. Ya lebih gampang, lebih mudah, ya lebih fleksibel, lebih instan, enggak susah-susah. Ikut Yesus mah susah. Apalagi disuruh baca Alkitab, ngantuk nanti, lama lagi, udahlah. Akhirnya kita tergoda, kita terjebak, kita enggak tahu kalau itu bukan pengajaran dari Kristus. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, mau melihat kedatangannya dan kita bersama dengan Dia, mata kita hanya tertuju kepada Dia, terhubung kepada Dia. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya ya, Bapak Ibu Saudara hanya
menjawab saja apakah Bapak Ibu Saudara melihatnya. Saat ini saya melihat ada timer di depan saya. Apakah Bapak Ibu Saudara melihat? Melihat tidak? Tidak ya. Saat ini saya melihat bagian multimedia di balik komputer masing-masing. Apakah Bapak Ibu Saudara melihat? Tidak melihat. Kenapa? Karena cara pandang kita berbeda. Supaya Bapak Ibu Saudara melihat apa yang saya lihat, apa yang harus dilakukan? Mari berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua berdiri. Oke, sudah semua berdiri? Setelah berdiri supaya sama apa yang kita lihat, apa yang dilakukan? Berbaliklah. Saudara boleh berbalik? Iya, seperti saya. Oke, berbalik 180 ya. Berbaliknya ke belakang, semua berbalik ke belakang. Nah, itu baru namanya berbalik, bukan menghadap, berbalik. Sekarang saya tanya, saya melihat timer di situ, Bapak Ibu Saudara lihat nggak? Lihat, saya melihat ada orang-orang multimedia di balik komputer. Bapak Ibu Saudara melihat tidak? Kenapa bisa melihat? Karena sudah berbalik dan melihat seperti saya melihat. Sekarang semuanya kembali lagi melihat ke arah saya. Demikian juga setiap kita. Kalau kita menanti-nantikan Yesus datang kedua kali, kita menyambut Dia untuk datang ke kerajaan Allah, maka hari ini itu yang harus kita lakukan. Berhenti dari perbuatan lamamu, berbaliklah, melihat seperti cara Yesus memandang, maka di mana Dia berada, kita pasti berada. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kalau kita tetap harus terhubung dengan Dia, kasih-Nya Dia melayakkan seluruh kehidupan kita. Kita tidak mampu, tetapi Yesus yang memampukan. Karena itu tetap tertuju kepadanya. Terima kasih.